Shalom Mama dan saudara-saudari semua, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Suatu Tinjauan Dogmatis Terhadap Metafora Gereja sebagai Pewarta dalam Pengajaran Katekisasi CD. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Yani Erlina Beis. Dan saya Paulina Kristin Raja, selamat menyaksikan. Kita akan memulai pembahasan kita dengan judul yang diangkat, Suatu Tinjauan Dogmatis Terhadap Metafora Gereja sebagai Pewarta dalam Pengajaran Katekisasi CD. Pengajaran tidak hanya berlangsung di lembaga pendidikan saja, melainkan pengajaran juga merupakan bagian penting dalam gereja. Gereja menurut teori Lutheran adalah persekutuan semua orang percaya di mana Injil itu diajarkan dengan murni dan sakramen suci itu diselenggarakan sesuai Injil. Gereja berasal dari kata Yunani eklesia yang berarti sidang rakyat maupun gereja. Dalam Perjanjian Baru, istilah eklesia sering muncul dengan kata tambahan genitif tou atau tou dari Allah. Misalnya, Kisah Para Rasul 20 ayat 28, 1 Korintus 1 ayat 2, dan sebagainya. Eklesia sebagai sidang rakyat dalam pengertian umum dikonstitusikan oleh manusia. Lain halnya dalam Perjanjian Baru di mana eklesia sebagai suatu yang vertikal dikonstitusikan Allah. Sidang itu tidak berhimpun atas keputusan sendiri, melainkan Allah sendirilah yang menghimpun jemaatnya. Perjanjian Baru dipergunakan beberapa metafora yang berbeda-beda untuk menjelaskan arti dan fungsi gereja. Model gereja yang akan dibahas ialah berbeda dari model sakramen karena ia mengutamakan sabda menurut metafora yang baru ini. Gereja dikumpulkan dan dibentuk oleh sabda Allah. Misi gereja adalah mewartakan apa yang sudah didengarnya, diimaninya, dan yang sudah diserahkan kepadanya untuk diwartakan. Sehubungan dengan itu, kami kelompok melihat salah satu bagian pewartaan dalam gereja yaitu pengajaran katekisasi CD, yang dimana pendidikan katekisasi CD merupakan salah satu bentuk pelayanan pendidikan Kristen yang dilakukan oleh gereja. Istilah katekisasi berasal dari kata kerja Yunani, yaitu katekein yang berarti memberitahukan, menjelaskan, atau memberi pengajaran. Melalui pengajaran menurut katekein bukan hanya ditekankan dalam arti intelektualitas, tetapi lebih daripada itu arti praktis yaitu mengajar atau membimbing seseorang supaya ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya dan juga mengalami pertemuan dan persekutuan dengan Allah secara baik dan benar. Dengan kata lain, katekisasi berfungsi sebagai wadah untuk menumbuh kembangkan dan mendewasakan iman warga dan calon warga jemaat dalam mengaktualisasi ajaran Kristus di tengah kehidupan mereka sehari-hari. Adapun peran dan tujuan katekisasi menurut Johannes Lewar antara lain: 1. Membantu peserta untuk membangun relasi batin dengan Tuhan dan selalu terbuka pada bimbingan Roh Kudus sehingga mampu membaca tanda-tanda zaman. Yang kedua, membantu peserta untuk merenung dan menghayati sabda Allah dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan dan inspirasi hidup dalam tugas panggilannya. Yang ketiga, membantu peserta dalam upaya penyadaran diri untuk pembaruan hidup menuju pertobatan sejati. Yang keempat, membantu peserta agar selalu terbuka berdialog dan bekerja sama dengan sesama. Yang keempat, membantu peserta agar menghargai kehidupan dan berupaya melestarikan lingkungan dan sekitarnya. Yang kelima, menolong peserta agar selalu memiliki kesadaran hidup bergereja. Yang keenam, membantu peserta untuk membangun dialog ekumenis dengan umat beragama lain dalam rangka membina kerukunan hidup. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penekanan katekisasi adalah pemahaman akan firman Allah yang diajarkan kepada calon CD untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti pendidikan katekisasi CD dan menerima peneguhan CD, maka seseorang pada akhirnya akan diperhitungkan dan sah sebagai anggota jemaat. Selanjutnya, ia mengikuti kegiatan gereja lainnya, misalnya menerima perjamuan kudus dan tugas tanggung jawab sebagai anggota jemaat gereja. Pendidikan katekisasi CD boleh dipandang sebagai suatu bentuk pengembalaan kepada pemuda-pemudi dan calon CD pada umumnya dalam jemaat. Bab 2 Pembahasan 1. Dasar biblis. Salah satu perintah dari Allah ialah gereja juga harus bergerak sebagai pewarta. Pewarta di sini bertujuan untuk menampakkan kembali cinta Tuhan Allah yang telah diabaikan karena dosa oleh manusia. Kristus saat datang ke dunia, ia memperkenalkan kembali nilai-nilai utama, yaitu nilai cinta kasih, keadilan, kesederhanaan, kejujuran, dan kebenaran. Namun pada akhirnya ia harus mati di kayu salib. 33 tahun lamanya ia hidup dan menyebarkan nilai-nilai itu. Saat kematian Kristus tidak semata-mata menghentikan seluruh sejarah kehidupan di muka bumi, melainkan terus berjalan. Oleh karena itu Kristus mengutus kedua belas murid dan Paulus untuk terus menyebarkan nilai-nilai yang telah Kristus tanamkan semasa hidupnya di dunia. Mereka harus melaksanakan misi menjaga kawanan kerajaan Allah. 2. Dogma gereja sebagai pewarta. Model eklesiologi ini memiliki banyak kesamaan dengan pengertian komunitarian tentang gereja sebagai umat Allah. Tetapi ada perbedaan juga antara di dalam model ini lebih diutamakan iman dan pewartaan daripada hubungan-hubungan interpersonal dan persekutuan mistik. Model ini bersifat kerigmatis sebab ia melihat gereja sebagai pewarta yang menerima satu kabar suci dan mempunyai tugas untuk mewartakannya. Gereja diumpamakan sebagai utusan seorang raja yang datang ke tempat untuk memaklumkan sebuah dekret raja. Secara radikal, model eklesiologi ini dipusatkan pada Kristus dan kitab suci sebagai saksi utama tentang Kristus. Karena itu tugas pokok gereja adalah mewartakan Kristus. Pada pandangan tentang eklesiologi ini dengan baik sekali dirumuskan oleh Richard McBrien sebagai berikut. Misi gereja adalah mewartakan sabda Allah ke seluruh dunia. Gereja tidak perlu menganggap diri bertanggung jawab bila orang tidak menerimanya sebagai sabda Allah, namun gereja harus mewartakan sabda itu dengan jujur dan tekun. Maka gereja itu merupakan peristiwa, suatu tempat pertemuan dengan Allah. Dalam bukunya Charles Dogmatis, Barth berbicara secara terperinci mengenai sabda Allah dan hubungannya dengan gereja. Barth menentang gereja yang begitu melemahkan kitab suci sehingga
nampaknya ia atau gereja tidak lagi dikuasai oleh kitab suci. Menurut dia, keberdikarian relatif kitab suci terhadap gereja memberi kemungkinan bagi kitab suci untuk bersaksi melawan gereja, supaya gereja menjadi tempat di mana sabda Allah sungguh didengar. Maka gereja tidak boleh mengurung atau mengikat sabda Allah. Karena itu secara aktual gereja didirikan oleh sabda Allah yang diwartakan dan dikumpulkan oleh Allah, sebab sabda itu tidak henti-hentinya mengundang persekutuan tersebut untuk bertobat dan membaharui diri. Gereja harus mengundang orang kepada Kristus sambil mengakui dengan jujur kekosongannya sendiri. Ciri khusus dari eklesiologi ini adalah satu perbedaan yang tajam antara gereja dalam dunia ini dan gereja Allah sebagai realitas ekskatologis. Kung menegaskan bahwa gereja bukanlah kerajaan Allah dan tidak mendirikan kerajaan Allah. Gereja juga tidak kerajaan Allah di dunia ini atau berkarya demi mewujudkannya. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang diharapkan, diwartakan, dan yang terhadapnya gereja memberikan kesaksian. Gereja bukanlah pengemban atau pembawa kerajaan Allah yang sedang datang sekaligus juga sudah hadir sekarang. Gereja adalah suara, pewarta, bentara dari kerajaan Allah itu. Hanya Allah bisa mendatangkan pemerintahannya, sedangkan gereja seluruhnya diabadikan kepada pelayanannya. Bultmann menegaskan bahwa sabda Allah itu bukannya satu kumpulan ide-ide nirwaktu, tetapi merupakan satu peristiwa konkret, suatu pertemuan. Lebih jauh, sabda itu merupakan peristiwa eskatologis yang menegaskan menghadirkan Allah di sini dan sekarang. Bagi teolog-teolog dari aliran ini, bahasa mempunyai fungsi mempersatukan. Karena itu, pewartaan orang Kristen dimengerti sebagai peristiwa linguistik yang membentuk dan gereja sebagai persekutuan terbentuk dalam peristiwa pewartaan itu sendiri. James M. Robinson secara tepat mengamati bahwa di sini kekhasan pengertian orang Protestan tentang gereja dalam hubungan dengan pewartaan sabda dihidupkan kembali seturut pengertian mengenai bahasa sebagaimana terdapat dalam hermeneutika baru. Ebeling menegaskan bahwa kata panggilan secara tepat mengungkapkan hubungan antara gereja dan iman. Hal yang penting adalah kebersamaan orang-orang yang sudah digerakkan oleh berita iman, yang dipanggil dan ditantang satu kesatuan. Persatuan itu tidak berarti suatu organisasi seragam, tetapi di mana pesan iman didengar dan panggilan menjadi semakin kuat. Di sana orang-orang dikumpulkan bersama dan membentuk suatu gerakan yang merupakan panggilan demi iman, sekalipun orang-orang itu berada pada tempat, waktu, dan lingkungan yang berbeda. Bentuk peraturan gereja dalam eklesiologi ini pada umumnya berkiblat pada jemaat. Gereja ditemui secara lengkap dalam setiap gereja lokal, sebagaimana jelas dalam kutipan-kutipan dari Kung di atas. Karena itu, eksistensi gereja tidak bergantung pada suatu struktur organisasi yang mencakupi seluruh dunia. Namun hubungan struktural antara jemaat-jemaat lokal dapat berguna untuk mengembangkan kerjasama dan saling menasihati. Kesatuan gereja di dunia akan terlihat pada kenyataan bahwa semua gereja lokal menyatu dan sama. Teori ini terbuka terhadap bermacam-macam cara gereja lokal merumuskan pengakuan imannya serta mengatur jabatan dan tata aturan liturgi. Tidak ada bentuk pimpinan gereja setempat yang dianggap sebagai unsur hakiki keberadaan gereja universal. Model eklesiologi ini cenderung gereja berada di mana kita menemukan persekutuan yang mengimani Kristus. Dapat kita lihat dalam Matius 18 ayat 20. Yang ketiga, bentuk-bentuk sabda Allah dalam gereja. Ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja, yaitu sabda atau pewarta para rasul sebagai daya membangun gereja, sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif, dan sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang masa. 4. Magisterium atau wewenang mengajar. Dalam bidang pewartaan dan berhubungan dengan rahmat khusus, kelihatan adanya suatu ketegangan antara umat Allah dan para pemimpinnya khususnya soal wewenang. Maka perlu diingatkan kembali bahwa tugas hierarki adalah pemersatu. Wewenang mengajar tidak berarti bahwa dalam pewartaan hanya hierarkilah yang aktif, sedangkan yang lain tinggal menerima dengan pasif. Juga dalam pewartaan hierarki bertugas menjaga dan memajukan kesatuan serta komunikasi di dalam. 5. Pola-pola pewartaan. Yang pertama, teologi. Tugas wewenang mengajar gereja ialah menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis dan diturunkan artinya sabda Allah yang disampaikan dalam kitab suci dan tradisi. Ciri khas hierarki dalam mengajar ialah melaksanakannya secara otentik, yaitu dengan wewenang atas nama Kristus. Yang kedua, pola-pola pewartaan yang lain. Pola-pola pewartaan lain yang lazim dapat disebut antara lain pelajaran agama, katekisasi umat, dan homili. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa pola atau cara pewartaan tergantung pada situasi dan kondisi. Yang keenam, pewarta sabda. Tugas pewartaan seperti yang juga dialami para nabi dan Yesus Kristus sendiri tidaklah ringan. Tugas membangun umat Kristen menuntut seluruh keterlibatan eksistensi diri pewarta. Sebagai pewarta, Yesus harus mengambil bagian dalam nasib Yesus. Pewartaan itu tugas dan panggilan setiap orang yang percaya kepada Kristus. 7. Alat-alat komunikasi. Dalam pewartaan dewasa ini, alat-alat komunikasi mempunyai tempat yang istimewa. Alat-alat komunikasi seperti media cetak, film, radio, televisi, dan sebagainya oleh Konsili Vatikan II diakui sebagai penemuan teknologi modern yang membuka peluang-peluang baru untuk menyalurkan dengan lancar segala macam berita, gagasan, dan pedoman. Oleh karena itu, Konsili juga menganjurkan agar alat-alat komunikasi dimanfaatkan secara efektif dalam aneka macam karya kerasulan, khususnya dalam tugas pewartaan. Maka gereja mengajak semua orang ikut berjaga supaya alat-alat komunikasi jangan menyelewengkan pandangan masyarakat dari kebenaran prinsip-prinsip moral. Sebaiknya hendaknya melalui alat-alat komunikasi kebenaran dari Allah semakin diketahui oleh banyak orang dan menjadi pegangan hidup dalam pembangunan masyarakat. Baik, yang berikut kita akan masuk pada bagian yang 3, yaitu kesimpulan.
Pengajaran tidak hanya berlangsung di lembaga pendidikan saja, melainkan pengajaran juga merupakan bagian penting dalam gereja. Gereja menurut teori Lutheran adalah persekutuan semua orang percaya di mana Injil itu diajarkan dengan murni dan sakramen suci itu diselenggarakan sesuai Injil. Salah satu bagian pewartaan dalam gereja yaitu pengajaran katekisasi, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan pendidikan Kristen yang dilakukan oleh gereja. Gereja harus mewartakan sabda itu dengan jujur dan tekun. Perlu diingat bahwa pewartaan semata-mata bukan hanya melalui khotbah-khotbah dan refleksi saja, namun pewartaan juga melalui katekisasi CD yang diselenggarakan oleh gereja hingga saat ini. Namun pada realitanya masih banyak sekali kekurangan yang kita dapati di bidang pengajaran katekisasi CD. Untuk mengantisipasi kekurangan di dalam bidang pelayanan gereja, gereja harus benar-benar memahami dan memaknai tugasnya sebagai pewarta. Tanpa gereja memaknai tugasnya sebagai pewarta dengan baik, maka pewartaan Injil lewat katekisasi CD tidak akan maksimal. Kekurangan yang saat ini sangat nampak ialah pengajaran yang tidak maksimal yang dikarenakan kekurangannya tenaga pengajar yang berlatar belakang teologi bisa saja dapat membuat pengajarannya keliru atau tidak teratur secara sistematis dengan baik. Seharusnya di dalam proses ini, para anggota katekisasi mampu memahami dan benar-benar mengenal Tuhan lewat Injil-Injil yang diajarkan, namun oleh karena keterbatasan proses ini tidak berjalan dengan baik, salah satu contohnya yang dapat kita lihat ialah banyak sekali gereja-gereja di daerah-daerah terpencil yang selalu melaksanakan katekisasi CD dengan alternatif majelis atau sukarelawan sebagai pengajar. Selain itu, gereja juga harus tekun dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengajaran yang dapat menunjang proses pengajaran katekisasi CD, yaitu mengadakan pendalaman Alkitab, kelompok tumbuh kembang bersama atau KTKB, dan kegiatan-kegiatan semacamnya. Sekian hasil presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.